Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat upland, sahabat petani, sahabat milenial, dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda telah berkunjung ke channel saya, Official ya. Pada malam hari ini ya sengaja kita membuat konten karena memang kesibukan saya pada siang hari tidak bisa membuat video-video tentang pertanian dan pertanian organik. Maka kita beberapa waktu ini akan kita coba alihkan kepada malam harinya untuk membuat kontennya. Jadi di luar masih hujan ya, dan kemudian juga beberapa hal yang juga tidak mungkin kita bisa lakukan siang ya, karena memang hampir tiap hari Jakarta sekarang ini diguyur hujan ya, sehingga tidak memungkinkan kita untuk bisa melakukan praktik pada siang hari. Nah, pada malam hari ini kita akan coba mendiskusikan ya tentang situasi yang sedang terjadi di dunia pertanian kita sekarang ini adalah yang terkait dengan masalah jamur atau fungi. Jadi biasanya memang dalam kondisi-kondisi pancaroba seperti sekarang ini ya, bahwa salah satu penyakit tanaman yang sering menyerang tanaman kita itu adalah jamur ya, dimana jamur ini susah kita deteksi ya, karena biasanya ketika hujan datang, ketika udara lembab, maka jamur biasanya akan banyak berkembang biak ya. Karena jamur ini walaupun ada beberapa yang memberikan nilai positif ya bagi tanaman kita, tapi tidak sedikit juga ya jamur-jamur itu akan memberikan dampak negatif bagi tanaman kita juga ya. Terutama ada beberapa jamur-jamur yang terkategori fusarium contohnya ya. Jadi kalau fusarium itu adalah merupakan suatu jamur, yaitu yang akan menjarang akar dan batang tanaman kita ya. Jadi kalau seandainya memang kita sudah terkena jamur fusarium itu ya sudah hampir dapat dipastikan bahwa tanaman kita itu akan mati ya. Sulit sekali untuk diselamatkan ketika jamur fusarium itu sudah hinggap atau datang atau menyerang di tanaman kita ya. Nah, biasanya bagi petani yang tanamannya kena jamur fusarium itu mereka akan cabut itu dan mereka akan bakar ya tanaman itu ya. Bahkan tanah yang ada di sekitar itu pun juga mereka singkirkan ya jauh-jauh ya, agar jamur itu jangan bisa menyebar ke tanaman lainnya. Nah, jadi sebenarnya yang untuk masalah serangan jamur ini itu dalam ilmu pertanian itu kita sebut dengan fungisida ya. Jadi fungisida ini adalah fungi itu adalah jamur, ida ini adalah sida ini adalah racun ya. Jadi kalau seandainya dalam kosakata ilmu kimia ada ida-ida yang belakang ini ya, atau sida-sida belakang ini, itu artinya adalah jamur ya. Jadi peptisida, herbisida, maksudnya apa? Maksud saya bukan jamur ya, tapi ada racun ya. Jadi yang ida-ida belakang ini adalah racun ya. Jadi kalau fungisida ini fungisida jamur, sedangkan sida itu adalah racun ya. Jadi kalau fungisida adalah jamur yang ada racunnya ya. Nah, kalau kita lihat fungi ini, itu adalah bagian jamur yang terkategori dalam konsep mikroorganisme ya. Dulu pernah kita bicara tentang masalah mikroorganisme. Salah satu dari jenis mikroorganisme itu, pertama itu adalah virus ya, yang kedua itu adalah bakteri, yang ketiga itu alga, yang keempat itu adalah fungi. Jadi fungi dalam ilmu mikroorganisme atau mikrobiologi itu juga termasuk jenis dari mikroorganisme ya, mikroorganisme yang termasuk dalam mikroorganisme ini ya. Nah, sekarang bagaimana kita akan menghadapi kondisi jamur yang yang tidak menguntungkan bagi tanaman kita. Tadi saya jelaskan ada beberapa jamur yang tidak menguntungkan. Pertama itu fusarium ya. Jadi fusarium ini jamur yang paling berbahaya ya bagi tanaman kita ya. Dia menyerang tanaman apa saja ya.
dari baik itu tanaman horti maupun tanaman pangan ya. Terutama tanaman horti ya, horti yang terutama sayur-sayuran kita ya. Kalau mereka sudah datang, maka dia akan menyerang akar dan batang, kemudian langsung layu. Jadi makanya jamur Fusarium ini sering disebut oleh petani itu adalah layu Fusarium ya. Jadi dia tiba-tiba saja ketika serang sehat-sehatnya tiba-tiba layu langsung ya. Kenapa? Karena ini adalah serangan jamur ya. Nah, dia sebenarnya ada dua jenis jamur lain yang juga berbahaya bagi tanaman kita, yaitu adalah yang kedua itu adalah Rhizotocnia. Nah, ini dia khusus akan menyerang akar ya. Jadi tiba-tiba tanaman kita itu mati, kalau kita cabut langsung akar itu adalah langsung membusuk ya. Itu adalah akibat jamur Rhizotocnia ini. Nah, terakhir itu adalah sebangsa jamur juga adalah embun daun ya. Jadi embun daun ini biasanya adalah dihinggapi oleh daun. Jadi daun itu pertama itu adalah ada seperti embun ya, seperti tepung. Nah, kemudian lama-lama tepung itu berubah ya, berubah seperti karat ya. Nah, jadi embun daun ini itu biasanya menyerang itu adalah tanaman-tanaman keras ya, tanaman buah juga sering gitu ya, seperti tanaman mangga, kemudian juga tanaman manggis ya, biasanya sering menyerang ini. Karena dia pertama adalah seperti air putih, kemudian dia berubah menjadi hitam, kemudian dia akan menutupi seluruh seluruh daun kita itu, sehingga daun kita itu adalah kekurangan energi matahari dan nanti akan kekurangan dari proses fotosintesis ya. Akhirnya lama-lama tanaman kita juga bisa mati ya. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menghadapi, ya minimal mengantisipasi ya, agar terjadi serangan jamur-jamur seperti itu. Jadi ketika seperti musim hujan sekarang ini, ya, maka kita memang harus segera ya mengantisipasinya, agar jamur ini jangan berkembang ke dalam tanaman kita. Karena apa? Kalau seandainya jamur itu sudah menyerang tanaman, itu biasanya akan lebih sulit sekali untuk kita mengatasinya ketimbang kita lebih awal preventif untuk menjaga supaya jamur itu datangnya. Nah, dalam dunia pertanian biasanya terutama untuk pertanian organik ya. Jadi kalau seandainya pertanian yang kita gunakan bahan-bahan kimia, sebenarnya banyak bahan kimia, merek-merek kimia yang telah membuat fungisida ini. Nah, tapi ketika kita masuk kepada dunia pertanian organik, maka ini yang menjadi rumit ya. Kita harus menentukan zat-zat tertentu yang bisa akan menghalangi agar jamur kita ini jamur ini tidak bisa menyerang tanaman kita ya. Nah, salah satu tanaman yang terkenal atau yang bisa mengantisipasi dari jamur ini adalah tanaman nimba. Nah, nimba ini ada ekstraknya yang disebut dengan neem oil ya. Jadi daun nimba ini itu bisa kita ekstrak daunnya sehingga dia menjadi seperti minyak ya. Jadi minyak daun nimba ya. Jadi minyak daun nimba ini memang juga dijual bebas di pasaran ya. Bahkan di Shopee pun juga banyak dijual di sini. Nah, kenapa daun nimba ini sebenarnya adalah batang nimba atau buah nimba itu. Nanti kita lihat itu nanti contoh daunnya ya. Sebenarnya adalah tanaman yang sudah lama sekali ya dikenal, terutama di India ya. Jadi tanaman ini asalnya adalah India ya. Jadi ribuan tahun bangsa India itu sudah menggunakan daun nimba ini atau batang nimba ini, akar nimba ini, bahkan buah nimba itu adalah sebagai pengobatan ya, tradisional mereka ya. Termasuk mereka itu adalah menggunakan itu untuk sebagai pestisida, insektisida untuk beberapa tanaman mereka yang ada di lahan mereka ya. Karena apa? Karena daun nimba atau batang nimba itu mempunyai zat yang namanya Azadirachta indica. Jadi ini ya. Nah, di mana senyawa ini itu akan memiliki antiseptik ya, antioksidan, kemudian dia memiliki juga senyawa flavonoid, yaitu adalah antiinflamasi ya.
yaitu anti berkembangnya jamur yang ada di tanaman kita ya. Termasuk dia juga adalah antioksidan dan juga dia adalah antiseptik ya. Antiseptik itu adalah untuk mencegah beberapa hama-hama penyakit yang menyerang tanaman kita ya. Nah, jadi salah satu bahan baku yang nanti akan kita gunakan untuk pembuatan fungisida kita secara organik itu adalah kita gunakan adalah daun nimba. Jadi daun nimba ini kita ekstrak menjadi minyak ya. Kemudian ini yang salah satunya adalah bahan yang kita gunakan nanti untuk kita membuatkan fungisida ini. Nah, kemudian bahan yang juga dipercaya atau diyakini untuk bisa mencegah dari fungisida ini, itu adalah Fusarium, Rhizotopmania, embun daun ini untuk bisa menyerang tanaman kita itu. Salah satunya adalah baking soda ya. Nah, jadi baking soda ini sebenarnya adalah bahan organik ya, yaitu dia terbuat dari natrium bikarbonat ya. Nah, sebenarnya kenapa baking soda ini bisa dianggap bisa mencegah dari berkembangnya jamur yang merusak tanaman kita itu? Kenapa? Karena fungisida itu pertama itu dia bersifat alkalin ya. Jadi artinya bahwa baking soda ini memiliki sifat basah ya. Jadi kalau kita lihat ya, bahwa jamur itu, kalau jamur itu biasanya dia berkembang di tempat yang asam ya. Nah, jadi ini. Jadi makanya semakin asam sebuah tempat yang dia hinggapi, itu makin banyak berkembang si jamur ini ya, terutama jamur yang patogen ini ya. Nah, dengan natrium bikarbonat ini, binakolma ini adalah sifatnya basah ya. Nah, ketika kita nanti aplikasikan ke tanaman kita, maka tanaman kita itu akan berubah menjadi basah. Sehingga kemungkinan jamur itu tidak akan bisa hidup di sini. Kenapa? Karena jamur salah satu kriteria hidup mereka, habitat hidup mereka itu adalah sifatnya itu asamnya. Makanya itu pertama adalah kita akan bisa gunakan natrium bikarbonat ini ya. Nah, kemudian dia juga bisa bikarbonat ini pun juga akan bisa merusak sel dari jamur ya. Karena jamur itu sebenarnya kan terdiri dari inti sel ya. Jadi kalau kita lihat jamur itu ya, jadi dia menjadi sel. Kemudian nanti dia akan berbawa ifa-ifa tertentu ya. Nah, salah satu kemampuan bikarbonat ini adalah dia akan merusak sel ini ya. Sehingga si jamur itu tidak akan bisa berkembang pesat ya. Ketika nanti sel-selnya itu adalah dirusak ya. Nah, salah satu perkembangbiakan sel ini adalah dengan cara membelah diri, yaitu dalam membelah sel ini ya. Jadi ketika sel ini terusak, maka kemungkinan jamur itu untuk melakukan proses pembelahan diri itu akan sedikit sekali kemungkinannya. Sehingga lama-lama jamur ini juga bisa akan mati ya. Nah, salah satu juga kelebihan dari natrium bikarbonat ini yang akan kita gunakan, yang kita sebut dengan baking soda itu adalah dia itu adalah bisa mengurangi kelembapan di sekitar tanaman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat tanaman sini ya, kita semprotkan di tanaman ini baking soda, maka yang di sekitar disemprotkan ini dia akan dia akan kering ya. Akhirnya agak kering dan akan mengurangi kelembatan di sini. Nah, dan ini adalah berfungsi agar jamur ini jangan berkembang di sini. Karena salah satu syarat hidup dari jamur itu ada air dan ada kelembapan. Jadi kalau seandainya di sini kering, maka kemungkinan jamur itu tidak akan berkembangnya. Makanya kenapa setiap hari hujan atau perubahan pancaroba seperti sekarang ini ya, bahwa jamur itu berkembang. Kenapa? Karena mereka itu adalah syarat hidup dari jamur ini adalah kelembapan ini. Ada air yang harus mereka tempat hidup mereka ya. Jadi bikarbonat adalah mengurangi kadar air yang ada di kelembatan daun maupun di kelembapan dari batang-batang ini ya. Sehingga kemungkinan dari jamur itu susah berkembangnya.
Nah, jadi kira-kira demikian ya, itu saja nanti yang akan memungkinkan bagi kita sebelum kita berpraktek ya. Itu saja sebenarnya bahan dasar kita ya. Jadi nanti bahan dasar kita itu adalah bahan utamanya adalah neem oil. Kenapa neem oil kita gunakan? Karena neem oil itu adalah memiliki senyawa antiseptik, antioksidan dan anti inflamasi. Itu adalah namanya senyawa Azadirachta indica. Jadi sebenarnya ini biasanya sudah digunakan puluhan tahun oleh bangsa India ya. Nah, kemudian baking soda adalah kita akan campur ke sini nanti sebagai bahan untuk bisa memperkuat kemampuan dari Azadirachta indica ini. Nah, kemudian sebagai bahan yang akan kita gunakan nanti untuk membuat fungisida ini, mungkin sini adalah pertama itu tadi adalah baking soda ya, kemudian adalah air ya, jadi air, kemudian neem oil ya, neem oil. Nah, nanti kita akan sama-sama mempraktekkan ya bagaimana cara kita akan membuat neem oil ini ya nanti dengan praktek. Nah, kemudian kita akan nambahkan dengan sabun cuci piring ya, 1 sendok sabun cuci piring. Kenapa? Karena nanti ketika kita akan membuat neem oil itu dengan menggunakan minyak ya, minyak makan, maka nanti untuk bisa menghancurkan minyak ini nanti akan dia bisa katalis ya, bisa tercampur dengan baik atau terurai atau homogen. Itu adalah dengan menggunakan sabun ini ya, sabun cuci. Jadi sabun cuci ya, sabun cuci piring ya. Bukan sabun yang cuci pakaian, tapi ada sabun cuci piring. Nanti dia akan melarutkan ini sehingga ini betul-betul terlarut neem oil ini, sehingga nanti betul-betul kita bisa membuat zat Azadirachta indica ini. Nah, kemudian kita campur dengan baking soda. Kemudian proses ini setelah ini kita campur, kemudian ini kita saring, dan air itulah nanti yang akan kita gunakan untuk aplikasikan ke tanaman kita untuk sebagai anti jamur ya. Nah, mungkin nanti kita akan coba berpraktik saja ya. Jadi ini kalau bagi teman-teman yang belum pernah melihat seperti apa sih daun nimba itu ya. Jadi daun nimba ini sebenarnya daun yang banyak sekali ya, untuk teman-teman yang tinggal di perkotaan itu sudah sangat mengenal sekali daun ini. Jadi daun ini adalah tumbuh liar ya di pinggir-pinggir jalan, biasanya sengaja ditanam oleh pemerintah daerah masing-masing kota ya. Terutama di Jakarta banyak sekali ini daun ini ya, ini daun nimba ini seperti ini ya. Di pinggir-pinggir jalan dia tanamannya tinggi besar ya. Nah, namun daun nimba ini sebelum kita bisa ekstrak, kita harus jadikan dia kering seperti ini dulu ya. Jadi seperti ini, sampai dia betul-betul kering seperti ini. Tapi pengeringannya itu jangan dengan menggunakan sinar matahari. Usahakan ini dibiarkan seperti ini saja. Ini baru saya ambil tadi. Kemudian setelah saya cuci, saya biarkan di sini. Biasanya 1 minggu dia akan kering seperti ini. Nah, setelah kering itu baru kita akan blender menjadi halus. Jadi seperti bubuk teh ya, seperti ini. Nah, ini ya. Nah, setelah dia jadi bubuk teh ini, baru bisa kita ekstrak ya. Nanti kita akan tambahkan minyak makan sebanyak dari jumlah yang akan kita ekstrak ini. Jadi nanti setelah itu kita steam. Dari steam itu nanti akan kita dapatkan namanya ekstrak dari daun nimba ini ya. Daun ekstrak itulah nanti kita akan campur dengan dengan baking soda, kemudian nanti akan kita campur juga dengan sabun cuci piring ya. Mungkin kita langsung berpraktek ya, untuk bisa kita mulai mencoba mengekstrak dulu ini, mengambil ekstraksi dari minyak daun nimba ini yang biasa kita kenal dengan neem oil ya. Nah, neem oil ini sebenarnya yang banyak sekali keuntungannya, terutama bagi kesehatan kulit kita ya. Dan biasanya neem oil ini itu banyak dijual di online ya, di pasar-pasar apotek juga, karena dia
sangat bermanfaat untuk kesehatan kulit manusia. Nanti dia sudah mulai agak mendidih, kita tunggu beberapa menit ya. Homogen ya dengan minyak yang akan kita campur tadi itu ya. Gini ya, udah campur air ini aja banyak.